Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Vera. Di sini kami BNN Kota Gorontalo punya program terbaru yakni Mohabari. Untuk itu Vera tidak sendiri karena Vera ditemani oleh Ibu Kasubag Umum yaitu Ibu Mulyati dan juga penyuluh BNN Kota Gorontalo Ibu Eko dan Pak Putu. Untuk itu kita akan berkunjung ke tempat-tempat yang berkumpulnya remaja muda, orang dewasa maupun lansia. Untuk pemirsa yang ada di rumah, dimanapun berada jangan kemana-mana, pantengin terus ya. Check it out. Oke baik, jadi sekarang Vera sudah berada di Universitas Negeri Gorontalo. Di depan Vera sudah ada teman-teman mahasiswa yang sedang berkumpul. Maka dari itu kita akan menemui mereka, tetapi Vera tidak sendiri. Vera akan ditemani oleh Ibu Kasubag Umum dan juga penyuluh BNN Kota Gorontalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bisa saya masuk di sini? Nah, di sini Vera minta waktunya sedikit ya. Di sini teman-teman udah ada yang tahu apa itu narkoba dan sejauh mana pemahaman kalian tentang bahaya narkoba. Ada yang tahu? Di sini ada yang bisa jawab nggak? Siapa yang mau jawab? Oh, ya udah, disilahkan. Nama saya Tri Nuryandi Semantopaweni dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Jadi bagi kami, narkoba itu adalah suatu obat terlarang yang secara ilegal dan belum bisa dipergunakan di Indonesia dan memiliki efek yang sangat buruk bagi orang-orang yang menggunakannya. Ya udah, terima kasih Kak. Ada lagi? Ayo, ya udah disilahkan. Baik, nama saya Sri Rahima Utalu dari Fakultas Hukum. Jadi menurut saya narkoba itu merupakan zat atau obat terlarang yang dapat menimbulkan adanya gejala penurunan atau perubahan terhadap kesadaran diri, bisa menimbulkan ketergantungan terhadap para penggunanya itu sendiri. Terima kasih, sangat bagus ya jawaban dari kakak-kakak, pernyataan dari kakak-kakak mengenai dampak narkoba, apa itu narkoba. Terima kasih. Jadi tadi setelah Vera bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa apa itu narkoba dan bahaya narkoba, sekarang sesinya mereka bertanya ke pihak BNN. Berhubung di sini juga ada penyuluh-penyuluh BNN Kota Gorontalo. Nah, rekan-rekan ada pertanyaan mengenai narkoba untuk ditanyakan kepada BNN. Oh ya udah. Jadi begini, di dalam bahwa ditemukan mereka menggunakan narkoba, lalu dijatuhkan hukuman rehabilitasi. Nah, lalu setelah dia keluar dari narkoba, pihak BNN akan mengajukan banding, bisa dikeluarkan. Tapi ketika dia keluar, dia melakukan kembali pelanggaran tersebut. Dia menggunakan narkoba kembali. Nah, bagaimana dari pihak BNN menangani hal tersebut? Lalu bagaimana pihak BNN akan menghilangkan rasa dia ingin menggunakan narkoba secara terus-menerus? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya kakak. Jadi pertanyaan yang barusan tadi akan dijawab dari pihak BNN. Baik, Kasubag Umum ya Ibu Mulyati. Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana langkah BNN ketika menyikapi ada pengguna narkoba yang telah dilakukan rehabilitasi, kemudian istilah kita itu namanya relapse, yaitu dia istilahnya dia memakai narkoba kembali. Nah, ketika orang memakai narkoba kembali, itu yang harus kita lihat adalah lingkungannya. Apakah lingkungan yang dia tempati adalah lingkungan lama yang dia temukan, kemudian dia kembali menggunakan narkoba, atau lingkungan baru yang tidak terkontaminasi dengan narkoba. Karena narkoba itu tidak sembuh total, ya, sama seperti orang demam atau orang batuk, tapi narkoba itu hanya pulih, ya. Narkoba hanya pulih, jadi dia bisa kambuh kembali dan tergantung dari lingkungan.
Jadi kalau orang yang menggunakan narkoba kemudian dia sudah dilakukan rehabilitasi maupun rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap, itu harus mencari lingkungan yang baru yang tidak terkontaminasi dengan narkoba. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Ya udah, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melki Rabu dari Fakultas Hukum. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan BNN, apa saja sih jenis-jenis narkoba? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan dari kakak tadi akan dijawab dari penyuluh BNN Bapak Putu. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak, biasa panggil Pak Putu, dari penyuluh BNN Kota Gorontalo. Jadi pertanyaannya bagus sekali dari Saudara Melki. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu narkoba. Narkoba itu adalah zat atau obat yang masuk ke dalam tubuh ya, baik sintetis maupun semi sintetis. Apabila masuk ke dalam tubuh itu menyebabkan kita ketergantungan, ya, tahu ketergantungan kan? Nah, tergantungan itu ketagihan. Jadi kalau terus-menerus kita memakai akan ketagihan dan bisa menyebabkan kematian ya adik-adik ya, kematian. Jadi jenis narkoba itu sebenarnya banyak ya. Yang paling top itu adalah sabu-sabu, ganja ya. Lagi pokoknya banyak. Sekarang ini ada 700-an jenis narkoba baru ya, yang belum dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Jadi mereka ini bandar-bandar atau pabrik-pabrik narkoba, mereka mencari celah bagaimana dia bisa membuat narkoba yang agar tidak diketahui oleh masyarakat ya, oleh anak-anak kita, adik-adik kita. Banyak juga yang mereka sisipkan di makanan ya, di makanan, permen. Nah, itu jenis-jenis narkoba yang mereka bisa buat sendiri, dia rancang sendiri supaya orang tidak tahu itu apakah itu narkoba atau tidak. Sedangkan di brownies saja sudah ada ya itu. Saya mohon kepada adik-adik sekalian yang mohon dihindari, karena saya bilang tadi sifatnya itu adalah ketergantungan dan bisa merusak mental dan pikiran dan bahkan menyebabkan kematian. Kematian dari apa? Kalau dia sudah dia merusak organ-organ tubuh kita akan mudah terserang penyakit. Penyakit itu bisa penyakit jantung dan sebagainya, ginjal dan sebagainya. Lama-lama sudah kita bisa meninggal. Ya, terima kasih ya. Oke, baik. Jadi masih ada pertanyaan lagi dari Kak. Oh iya, silahkan. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Seperti yang kita ketahui kan, kita ini masih di dalam masa pandemi COVID-19. Jadi yang saya ingin tanyakan, apa saja program yang sudah dijalankan oleh pihak BNN di dalam melakukan pemberantasan terhadap penggunaan maupun penyebaran narkoba itu sendiri? Terima kasih. Baik, sangat bagus pertanyaan dari kakak dan akan dijawab oleh penyuluh dari BNN Kota Gorontalo, Ibu Eko. Dipersilahkan. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari adik siapa? Sri Rahayu. Sri Rahayu. Ini masalah pencegahan di saat pandemi ya. Bagaimana sih cara kita pada saat pandemi seperti ini untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika? Nah, di sini ada beberapa cara. Kebetulan kami dari P2M itu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kami di sini cara kami untuk untuk mencegah dari hal-hal penggunaan atau penyalahgunaan narkotika itu dengan cara kita membuat sosialisasi yang sekarang ini masih dalam sosialisasi sosial media. Jadi sosial media yang kita manfaatkan melalui Facebook, Instagram, YouTube. Dan nanti adik-adik kalau misalnya bisa ya silahkan masuk ke website kami di BNN Kota Gorontalo. Nah, di situ di Instagram ataupun di YouTube itu bisa ada kita melakukan sosialisasi dalam bentuk konten-konten, ada video-video ya yang menyangkut tentang narkotika. Nah, itu cara kami dalam mengurangi atau mencegah penyalahgunaan di masa pandemi. Walaupun di masa pandemik ini tetap ada juga ya yang menggunakan narkotika, namun
itu ranah dari pemberantasan. Di bagian pemberantasan ada itu. Nah, kami hanya mencegah bagaimana cara supaya generasi sekarang ini terhindar dari narkotika. Dan narkotika itu bukan hanya dari kami, bukan tanggung jawab BNN ya. Dan semua itu adalah tanggung jawab kita semua, termasuk adik-adik ini. Jadi bagaimana mencegah, menghambat, bagaimana supaya narkotika itu tidak merajalela di kota Gorontalo. Jadi ya itu. Jadi partisipasi adik-adik semua juga sangat kami harapkan. Bagaimana caranya untuk menghindari atau mengurangi lah, seminimal mengurangi penyalahgunaan narkotika di kota Gorontalo ini. Oke baik, jadi itu sesi pertama untuk BNN Kota Gorontalo dalam program Muhabari. Maka dari itu, kami dari BNN Kota Gorontalo berterima kasih banyak kepada rekan-rekan mahasiswa tadi yang sudah meluangkan waktunya. Dan untuk kita semua tetap menolak narkoba, salam anti narkoba, war on drugs.